Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 Manajemen Pemasaran Jasa kelas E akan mendiskusikan tentang distribusi di American Island. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya, RR Winda Dewi Sutasari, kemudian ada Alicia Wisya DM, dan yang terakhir ada Hilal Muhammad. American Airlines merupakan perusahaan maskapai penerbangan ternama di Amerika Serikat. Berawal pada tahun 1929 di kota New York dengan nama Aviation Corporation. Kemudian beberapa tahun setelahnya berganti nama menjadi American Airways. Hingga pada akhirnya berganti nama lagi menjadi American Airlines sampai sekarang. Global Distribution System atau GDS adalah layanan yang menyediakan transaksi terkait perjalanan seperti tiket pesawat, penyewaan mobil, kamar hotel, dan lain sebagainya. GDS sendiri pada awalnya dibuat untuk reservasi tiket dan pengendalian inventaris maskapai penerbangan, tetapi saat ini sudah diperluas ke agen perjalanan. GDS juga merupakan pelopor sebagian besar layanan perjalanan berbasis internet. Pertanyaan pertama, American Airlines dapat menjual tiketnya langsung melalui internet atau pusat layanan telepon miliknya sendiri secara efektif biaya. Jadi, mengapa American Airlines harus menjual melalui agen perjalanan? Menurut kelompok kami, American Airlines menghindari risiko kehilangan pasar dan relasi yang dimiliki GDS. Jadi, American Airlines tetap menjual tiket melalui agen perjalanan di GDS dengan harga yang telah dinegosiasikan agar tidak terlalu tinggi, karena sebelumnya American Airlines harus membayar ratusan dolar AS, padahal tiket saat ini yang didistribusikan sudah berbasis elektronik, yaitu 95% berbasis data sehingga tidak berbentuk fisik. Pertanyaan nomor 2. American Airlines menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk membayar biaya GDS. Pada akhirnya, siapa yang membayar biaya ini? Bagaimana biaya ekonomis dibayar pada saluran distribusi ini? Banyak pelanggan yang menginginkan layanan dengan kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang rendah. Hal ini tentu saja sangat sulit karena biaya di industri penerbangan sendiri memang relatif tinggi. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka diadakan tiket dengan kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan pelayanan yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan yang membeli tiket kelas eksklusif akan mendapatkan kursi yang lebih nyaman, pelayanan yang lebih baik, serta jasa tambahan lainnya. Jadi, biaya ekonomis tersebut dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan tiket kelas yang diambil. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Lisio Agustian. Pertanyaan ketiga, dari perspektif GDS, teknik-teknik apa aja yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan melindungi model bisnis yang ada saat ini? GDS di dalam industri transportasi berasal dari model bisnis warisan tradisional yang beroperasi antar pemilik penerbangan untuk kepentingan perusahaan tiket, dilakukan dengan sistem komputerisasi dari tahun 1950-an. Kebanyakan pemilik perusahaan penerbangan saat ini telah mengadopsi strategi direct selling untuk pelanggan korporasi dan retail mereka atau penumpang, dengan berinvestasi dalam pemesanan mereka sendiri dan sistem distribusi langsung. Oleh karena kemajuan teknologi yang signifikan dalam ruang ini memfasilitasi cara yang lebih mudah untuk lintas mitra penerbangan dan melalui agen perjalanan, menghilangkan ketergantungan pada GDS global yang berdedikasi pada penyatuan antar sistem. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan di model bisnis ini akhirnya akan mengarah pada pentahapan dari GDS di ruang perusahaan penerbangan pada tahun 2020. Namun, agen-agen perjalanan, hotel, dan industri penyewaan kendaraan terus mendapatkan keuntungan tambahan dari GDS, terutama pembuangan persediaan menggunakan GDS untuk
membawa pendapatan operasional tambahan. GDS di sini berguna untuk memudahkan jangkauan global menggunakan jaringan yang ada dan biaya rendah bila dibandingkan dengan pemesanan perjalanan udara secara. Pertanyaan keempat, apakah sebaiknya American Airlines mengimplementasikan source premium policy? American Airlines dapat mengimplementasikan source premium policy sehingga mengurangi biaya, namun berisiko kehilangan bisnisnya karena agen perjalanan akan mendorong pelanggan yang untuk memilih maskapai penerbangan lain. Atau American Airlines dapat melakukan source premium policy menjaga hubungan baik dengan agen perjalanan namun tidak mengurangi biaya distribusi. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.